Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19061122. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan, kuliah di Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan hasil resume saya, yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi yang bertema sosialis sebelum Marx. Pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dipilih atas 3 kelompok. Yang pertama adalah dari kelompok pemikir sosialis sebelum Marx. Yang kedua adalah pandangan Marx dan Engels. Yang ketiga adalah kelompok pemikir sosialis sudah Marx. Akan tetapi, sebelum membahas lebih jauh tentang pandangan dan pemikiran kedua kelompok sosialis itu, Marx akan lebih baik memahami definisi sosialisme atau komunisme. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialisme digunakan dalam banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, dan cita-cita. Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahnya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jembatan, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemikiran negara dan menghilangkan milik swasta. Dalam kehidupan sehari-hari, kata sosialisme sering digabungkan atau digantikan dengan komunisme. Antara sosialisme dan komunisme memang tidak banyak perbedaannya. Bahkan Marx sering menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menjelaskan hal yang sama. Jadi, walaupun tujuannya sama, tetapi cara untuk mencapai tujuan ini sangat beda. Komunis secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Dalam masyarakat sosialis, yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrim adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Komunisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem yang paling ekstrim di antara golongan-golongan kiri sosialis. Sebab untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Aliran sosialisme sebelum Marx sering dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam komunisme. Cara lain menanamkan sosialisme Marx adalah dengan cara Marxisme. Disebut Marxisme karena juga jasa Marx sangat besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran sosialis komunis ini. Akan tetapi, kemudian paham Marxisme ini juga mengalami perkembangan. Jenis-jenis bervariasi, mulai dari Marxisme ortodoks, neo-Marxisme, human Marxis, dan sebagainya. Walaupun kemudian pengertian tentang sosialisme semakin beragam, dapat dikatakan bahwa pandangan dari tiap-tiap aliran didasarkan pada ajaran Marx dan Engels. Semua aliran Marxisme tersebut pada intinya sama melihat dan membahas bagaimana pola produksi kapitalis telah mengubah formasi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah sosialisme utopis. Paham sosialisme atau paham komunisme sebetulnya bukan merupakan pandangan baru. Dilihat dari gagasan tentang suatu negara, Plato sebenarnya dapat dianggap sebagai pendukung bahkan pendiri ajaran sosialisme, sebagaimana yang dapat dilihat dari bukunya yang berjudul Respublika. Plato menganggap bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin dan diperintah oleh orang-orang baik serta negarawan-negarawan ulung yang disaring secara ketat dari seluruh anggota masyarakat. Untuk memperoleh orang-orang terbaik atau orang-orang pilihan ini, Plato menyarankan agar pendidikan diatur oleh negara yang akan terpilih jadi pemimpin, untuk menjamin bahwa tiap pemimpin mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk masyarakat. Negara menjamin segala kebutuhannya. Hal ini karena pejabat negara tidak diperkenankan mempunyai hak milik. Anak-anak dan istri mereka dikumpulkan bersama-sama di bawah perlindungan dan pengawasan negara. Sistem pemerintah yang dianjurkan oleh Plato adalah berbentuk totalitarisme, sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh sekelompok orang terpandai dan terpilih. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Sir Thomas More. Bahkan istilah sosialis utopis diberikan More pernah menulis tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal, yaitu Utopia.
Dari gambaran tentang negara utopia, sebagaimana dijelaskan di atas, tidak sulit ditebak bahwa Thomas More juga dapat digolongkan sebagai penganut sosialisme atau komunisme. Namun, jika ditelusuri dari buku-bukunya yang dimaksud, More sesungguhnya adalah menyindir kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Inggris pada abad ke-16. Pada masa itu, perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin sangat mencolok. Kaum buruh bekerja sangat keras dalam waktu terlalu lama sehingga tidak ada kemungkinan atau kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Buku yang sifatnya utopia banyak mempengaruhi pemikir-pemikir sosialis lain di kemudian hari. Misalnya pandangan-pandangan Comte de Saint-Simon dipengaruhi oleh pandangan Francis Bacon melalui Neo-Atlantis. Ia merasa bahwa sistem produksi dalam suatu organisasi sosial sangat penting artinya. Yang ketiga adalah sosialisme komunitas bersama. Ada tokoh-tokoh sosialis yang merealisasikan cita-cita mereka dalam kenyataan, diantaranya adalah Robert Owen, Charles Fourier, dan Louis Blanche. Robert Owen saat kanak-kanak sangat menderita. Dalam usia kanak-kanak, ia pernah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Akan tetapi, berkat keuletannya, Owen kemudian berhasil menjadi pengusaha tekstil yang kaya dan memiliki banyak pabrik. Dia tidak mau kisah pahitnya dulu dialami pekerja-pekerja lain, sehingga ia membangun pabrik untuk buruh-buruh dan memberi fasilitas lengkap dan gaji tinggi. Charles Fourier adalah pengikut ajaran Saint-Simon yang dalam banyak hal juga banyak kesamaan dengan Owen. Perbedaannya, kalau Owen mendirikan komunitas berdasarkan asas koperasi dalam sebuah parallelogram, kalau Fourier mendirikan palang, yaitu suatu unit komunitas terdiri dari sejumlah orang. Teori yang terakhir yang merealisasikan cita-citanya dengan membentuk sebuah komunitas adalah Louis Blanche. Seperti halnya Robert Owen, Louis Blanche juga seorang penggagas koperasi. Namun, Blanche hanya khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Akan tetapi, koperasi yang didirikan atas gagasan Louis Blanche tersebut dalam kenyataannya tidak berhasil dalam beberapa hal. Faktor itu antara lain karena oposisi dari beberapa kapitalis, kekurangan modal, tidak ikut mengikuti persaingan dalam sistem liberal kapitalis, serta kelemahan dalam pengelolaan. Sekian dari hasil resume saya. Jika ada yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.